Oh no, ngomong rek ya. main Mobile Legends. Jak menengah ya. Ikan. Terus Riko mana? Saya Pak. Ya. Hibat kerja. Arum sama Yasmin enggak ini? Tit. Oke. Jadi tampilan Adobe Animate ya ini sedikit berbeda dengan software berikutnya sebelumnya. Ya iyalah jelas beda ya. Fungsinya juga berbeda. Karena di sini kita fokus untuk pembuatan animasi atau pembuatan interaktif ya, interaktif media. Interaktif itu apa ya? Yang bisa kita operasikan, yang bisa kita beri perintah. Perintahnya dalam bentuk apa? Ya, misalnya perintahnya dalam bentuk klik atau mungkin enter di keyboard dan lain sebagainya. Misalnya adalah company profile, ya itu kita sebut sebagai media interaktif karena bisa kita operasikan, bisa kita kasih perintah. Misalnya ada tombol, ya tombol tentang galeri perusahaan, tentang profil perusahaan. Nah itu namanya interaktif. Sedangkan animasi, nah yang sudah Anda lihat di sini adalah animasi ya. Di welcome screen-nya Adobe Animate CC. Di sini akan ditampilkan beberapa kategori yaitu open, recent, create new dan introduction. Open di sini jelas untuk membuka lembar kerja yang sudah pernah Anda buat di Adobe Animate ya. Kemudian create new kita gunakan yang Action Script 3 karena basisnya yang akan kita pelajari adalah ini ya, Adobe Animate Action Script 3. Oke, di sini kita klik Action Script 3, maka akan muncul sebuah lembar kerja di mana di sini adalah lembar kerja yang akan kita gunakan untuk membuat animasi nantinya atau interaktif ya. Kemudian di bagian atas seperti menu pada umumnya ya, di sini ada menu bar, kemudian di sini ada workspace kita, bukan workspace ya, ini adalah stage ya, stage. Tulisannya adalah seperti ini. Ya, stage atau panggung. Ya, panggung sandiwara ya, bukan panggung sandiwara. Stage. Ini adalah stage. Kemudian workspace ini adalah ruang kerja secara keseluruhan ya. Ini semua aplikasi ada. Jadi misalnya di CorelDRAW, Illustrator, Photoshop ini punya workspace. Namanya juga ruang kerja. Workspace di sini ada beberapa macam atau tipe dari workspace. Di sini ada essential ya, kemudian ada animator, classic, debug, designer dan lain sebagainya. Ini hanya masalah tampilan ruang kerja kita di dalam Adobe Animate. Misalnya nih mau kita ganti ke workspace-nya klasik ya, maka tampilannya akan berubah ke tampilan klasik ya. Oke, sedikit nge-lag. Ya, ini tampilan klasik ya. Perbedaannya apa Pak? Ya, tata letak dari tiap-tiap menunya, dari tiap-tiap toolbarnya. Ini toolnya di sebelah kiri, kemudian timeline ada di atas. Sebenarnya ini klasik ya. Klasik di sini adalah tampilan dari Adobe Flash CS3 ke bawah ya. Tampilan standar atau defaultnya Flash CS3 ke bawah. Jadi mulai dari Macromedia Flash ya, 7, 8, MX, kemudian Adobe Flash ya, CS3 dan seterusnya sampai ke bawah. Jadi tampilan klasik. Nah, Anda nyamannya pakai yang mana terserah ya. Fungsinya ya ada semua di sini, cuma beda tempat saja ya. Sekarang di sini stage-nya ada di bawah, timeline-nya ada di atas. Tetapi kalau yang essential tadi kebalikannya ya. Stage-nya ada di atas, timeline-nya ada di bawah ya. Jadi lebih fokus mata kita, eye level kita ke arah stage-nya daripada ke timeline-nya. Enggak masalah ya, bukan suatu problem, ini hanya perbedaan tempat dari alat-alatnya saja. Kemudian di bagian sini ada beberapa macam alat termasuk warna, kemudian align
Ini untuk menjajarkan objek satu dengan yang lainnya. Kemudian ada properties. Nah, di properties ini nanti kita disuguhkan beberapa settingan ya terkait dengan pempublisan atau mengekspor hasil karya kita ya. Ini dalam bentuk apa nanti dipublish setting. Kemudian di bagian properties ini yang perlu Anda catat ya. Di bagian properties ya. Benar-benar properties. Ini masuk kategori properties, masuk sub kategori properties lagi. Di sini ada FPS ya, alias kecepatan rata-rata animasinya. Ya. Jadi di Adobe Animate ini kita membuat animasi itu berdasarkan satuan frame, ya, berdasarkan satuan frame. Jadi kalau Anda istilahnya apa ya gampang ini, pernah melihat buku yang dikasih gambar dan dibuka per lembar dengan cepat ya, yang gambarnya berubah-ubah ya, ada animasi seperti animasi yang bergerak ya. Jadi itu lembaran-lembaran itu kita ibaratkan sebagai frame ya. Sama halnya metodenya di sini nanti digunakan seperti itu ya. Nah, frame itu ada di sini nanti ya, letaknya di timeline. Jika timelinenya belum muncul atau tidak sengaja ke close Pak, berarti Anda masuk ke menu window kemudian cari timeline ya. Jadi beberapa alat yang di sini itu disediakan di menu window ya, di menu window. Nah, di sini Anda lihat ya ada time slider ya, di time slider. Sebelum saya jelaskan lanjut ya mengenai timeline di sini jelas ada frame 1, 5, 10 dan seterusnya. Ini adalah indikator atau untuk meletakkan animasi berdasarkan frame by frame. Kita kembali ke properties tadi ya. Di sini ada FPS. Di sini kita mau bikin animasi itu berapa frame per second, alias di dalam 1 detik ada berapa gambar yang berbeda dalam animasi kita ya. Contohnya kita mau membuat kotak jatuh ya. Kotak jatuh. Nah, waktu yang dibutuhkan kotak sampai di bawah ini katakanlah 1 detik ya, atau kurang dari 1 detik. Atau kita mudahnya menggunakan bahasa frame ya. Contohnya di sini saya buat 4 fps atau frame per second. Maka artinya adalah di dalam 1 detik waktu yang normal 1 detik itu memuat frame sebanyak 4 ya. Jadi ini 1, 2, 3, 4. Maka waktu yang dibutuhkan time slider untuk berjalan ke kanan selama 1 detik itu melewati 4 frame. Contoh ya. Contoh di frame 1 saya membuat kotak berwarna biru. Saya tekan V untuk select tool atau pick tool ya. Nah, ini masalahnya gabung ini ya. Katanya tadi nebeng Mas Lana, enggak jadi nebeng ya. Oke. Iya. Kita lanjut ya. Jadi misalnya saya ingin membuat animasi kotak yang bergerak ke bawah ya, selama 1 detik, maka di frame pertama ya kita sebut di sini adalah frame ya, frame 1, frame 2, frame 3, 4, 5 dan seterusnya. Ya, ini namanya frame. Kemudian di sini namanya layer ya. Berarti nanti kalau saya bilang layer, oh berarti ada di timeline di sini. Kalau saya bilang frame berarti ada di sini. Ya, frame-nya. Frame berapa? Frame 10. Oh di sini. Frame berapa? 20 di sini. Ya. Frame yang sudah ada objek di dalamnya akan berubah indikatornya berwarna hitam pekat. Jadi di frame 1 sini ada lingkaran kecil berwarna hitam pekat. Ya, di sini saya klik. Jika objek yang ada di stage ini saya hapus, delete,
maka lingkaran kecil yang berada di frame 1 di sini dalamnya tidak ada warna hitam pekatnya, alias kosong. Ya, alias kosong. Jadi ketika saya membuat kotak, saya Ctrl Z, maka frame 1 di sini memuat titik berwarna hitam pekat isinya. Mengindikasikan bahwa di frame 1 itu ada objeknya. Ya, ada objeknya. Oke, kita kembali mau geser kotak ke bawah ya, ke bawah. Maka di frame 2 ini saya tekan F6 ya. F6 di keyboard ya, untuk membuat keyframe baru atau klik kanan insert keyframe ya. Insert keyframe. Oke, sudah. Kemudian saya geser ke bawah. Kenapa? Karena ini di frame 2. Frame 3 juga sama, F6 geser ke bawah sedikit lagi. Di frame 4 sama, geser ke bawah sedikit lagi. Nah, ini sudah ada 4 frame ya, 1, 2, 3, 4. Sedangkan FPS atau settingan yang saya terapkan terhadap FPS-nya, kecepatannya adalah 4 frame per detik. Berarti animasi ini, pergeseran ini sudah selama 1 detik. Jadi ketika saya tekan enter, nah, maka animasi akan berjalan sesuai dengan yang saya buat selama 1 detik. Ya. Tetapi perubahannya, ya, perubahannya usahakan sedikit demi sedikit. Kenapa? Karena perubahannya signifikan, ya, terlalu banyak, maka kemungkinan hasilnya akan lag seperti ini. Nah, agak patah-patah. Jadi perubahannya agak sedikit demi sedikit. Ya. Paham ya maksudnya tentang FPS? Paham, Pak. Ya, Pak. Ya, yang lainnya ada yang belum paham, mungkin saya jelaskan dengan cara lain. Bagaimana Mbak Fidela? Mbak Ana? Mbak Fidela. Mbak Fidela dipanggil Mas Galih. Gimana Mbak Fidela? Nah, itu loh ditanya itu loh. Oh, Mbak Ana belum paham. Oke, enggak apa-apa. Nah, gitu ya. Jadi ada kok belum paham menengahi ya. Belum paham menengahi. Nah, sekarang gini. Saya analogikan frame itu sebagai kertas ya. Nah, sebagai kertas. Oh, hilang ya, kena ceng background. Bentar. Hadir. Oke, gini ya. Jadi gampangan ngomong ya, kita ibaratkan ini adalah lembar kita tadi ya. Lembar kita tadi ya. Atau yang belakangnya aja. Ya. Nah, ini warna putih ya. Oke. Ini warna putih ya. Tak orek-orek aja gak apa-apa ya, pakai pensil aja. Nanti dimarahin front office ya ben ya. Pokoknya kalau dimarahin front office nanti absennya kok diorek-orek Mas Galih gitu ya. Ya. Jadi kita Ya, ibaratkan ini sebagai stage-nya tadi ya, lembar animasinya tadi. Jadi misalnya saya buat animasi bender. Ya, bender. Kita kasih warna. Oke. Ketok ya, remeng-remeng ya. Oke. Apaan tuh, Pak? Tahu bulat, Mas. Ya. Jadi ini kita anggap sebagai frame 1. Dijual dadakan. Dijual dadakan, digoreng, Mas. Kita anggap ini sebagai frame 1. Ya. Frame 1, ada gambar lingkarannya.
Ora patek ketok ya Ben. Ini ya. Kemudian frame 2, di frame 2 kita mau rubah lingkarannya menjadi kotak. Nah, kotak. Nah, kotak. Ini frame 2. Frame 3 mau kita buat segitiga. Frame keempat mau kita buat jajar ginjang. Frame kelima mau kita buat trapesium. Dan seterusnya, sampai banyak framenya. Ya. Kalau kita membuat settingan 4 frame per second, ya, 4 fps tadi, berarti saya ganti framenya ini sebanyak 4 lembar dalam waktu 1 detik. 1, 2, 3, 4. Nah, dalam 1 detik. Itu jika settingan fps-nya saya buat 4 fps. Ya. Jadi dalam waktu 1 detik saya menampilkan gambar sebanyak 4 frame. Nah, gitu ya, mudeng ya. Gimana Mbak Ana? Sik bingung? Iya. Sik bingung? Oke ya. Oke, sedikit paham ya. Nanti akan saya tunjukkan lagi di Adobe Animate-nya. Oke, sekarang saya ganti share screen lagi ya. Oke, tadi apa tadi? Mirip sama frame rate yang ada di game enggak? Oke, kalau di game itu dipengaruhi oleh beberapa faktor frame rate-nya ya. Jadi kecepatan prosesor dan VGA untuk menampilkan gambar di game itu beda lagi ya, karena kita ngomong hardware. Tapi prinsipnya sama Mas ya, prinsipnya sama ya, di frame rate di game itu. Jadi kecepatan prosesor dan VGA dalam menampilkan gambar itu berapa? Misalnya adalah 100 fps ya. Kalau gamenya bisa jalan 100 fps berarti komputermu sultan ya. Karena apa? Di dalam 1 detik prosesor dan VGA bisa menampilkan gambar sebanyak 100 frame. Bayangkan aja kecepatan ya. Itu dalam menghitung kecepatan, bukan berarti dalam 1 detik muncul 100 gambar, enggak ya. Kecepatannya segitu, jadi cepat banget ya. Sama halnya dengan ini, sama halnya dengan ini. Di dalam 1 detik berarti ada 4 frame ya. Frame rate-nya 4 fps. Satuannya fps, ini adalah frame per second ya. Frame per second, jadi ada 4 frame per second. Jika fps di sini saya ganti menjadi 1, enter, berarti 1 detik dia bisa menampilkan 1 frame saja ya. Dalam 1 detik bisa menampilkan 1 frame saja. Contoh, saya hapus ini ya, remove frame. Frame ke-1 kotak, frame kedua lingkaran, frame ketiga heksagon. Heksagon berapa ini? Poligon ya, 5. Frame keempat misalnya adalah kotak lagi. Ya, saya tekan V, saya klik di luar, bukan saya klik objeknya, saya klik di luar ya. FPS-nya di sini kita setting 1, berarti dalam 1 detik berapa frame yang ditampilkan? 4. Frame rate-nya saya kasih 1, berarti di dalam 1 detik berapa frame yang dijalankan, yang ditampilkan? 4. 4. Berarti urung mudeng. Pak, mau nanya boleh Pak? Ya, silakan Mas. Bedanya animate sama flash itu apa Pak? Namanya Mas. Namanya. Flash itu lampu. Ya.
Flash ya. Nama Flash itu dipakai oleh Adobe apa namanya? CS. Ya. CS itu apa? Creative Suite. CC itu apa? Creative Cloud. Ya. Nama Flash itu dipakai Adobe CS mulai dari 2, 3 dan seterusnya sampai 6 terakhir. Ya. Adobe Animate dipakai oleh CC. Dulu nama Flash itu dipakai oleh Macromedia. Ya. Karena perintisnya dia. Oke, masih ada yang belum paham tentang FPS ya. Jadi di sini FPS ya, ini kecepatan ya, kecepatan menampilkan frame setiap detiknya. Ya, jadi di sini ada frame 1, ini frame 2, ini frame 3, ini frame 4. Frame 1, jika saya klik di luar, jika FPS-nya saya kasih 1, berarti kecepatannya menampilkan gambar itu ya satu frame per detik. Jadi ketika saya enter, kita jalankan animasinya dengan menekan tombol enter. 1, 2, 3. Nah, saya ulangi. Gambar yang pertama saya hitung, tadi nggak saya hitung ya. 1, 2, 3, 4. Kan 4 detik totalnya ya. Jadi selama 4 detik berarti ada 4 frame juga dong. Ya. Oke, contoh gini. Ada video ya, Anda ngerekam video, nanti coba Anda lihat rinciannya ya. Anda ngerekam video pakai HP, Anda lihat rincian atau detailnya. Di situ ada 29 fps, ada 25 fps. Ya. Berarti kalau video itu Anda udari, dibuka, dibedel, ya, berarti punya 25 gambar dalam 1 detik. Ya. Punya 25 gambar dalam 1 detik. Oke, contoh lain begini, ya, biar paham, saya buat new lagi. Oke, kita rubah FPS-nya ke 25, karena umumnya 25, ya, FPS-nya. Kita kalau ngomong video, ya. Kalau animasi kita pakai 25, yo jeplak rek ya tangannya, ya terlalu banyak FPS-nya. Kita mau bikin bola, oke. Saya taruh di sini, kemudian saya buat shape twin aja, klasik ya. Oke, di sini saya F6. Nah, jadi saya buat animasi sebanyak 25 frame. Ya, lihat di sini ada 2 frame ke 25. Dan settingan properties saya klik di luar ya. Settingan properties untuk frame rate-nya saya kasih 25. Maksudnya adalah kecepatannya adalah 25 frame per second. Jadi, perpindahan lingkaran dari sini sampai ke frame 25 itu memerlukan waktu 1 detik. Contoh saya enter. Ya. Halus enggak? Halo? Enggak, Pak. Ya. Oke. Lebih halus mana? Yang FPS-nya rendah 1 detik atau 25 fps. Lebih rendah mana, yang lebih halus mana, yang fps-nya 1 atau 25? 25. Betul ya. Lebih halus yang 25. Itulah mengapa kalau main game dapat fps yang tinggi pasti jalannya lebih halus. Ya karena itu dalam 1 detik dia bisa menampilkan animasi sebanyak, bisa menampilkan gambar sebanyak 25 frame. Ya. Jadi lebih halus. Coba di sini FPS-nya saya rubah ke 4, enter. Ya. Kemudian di sini saya enter. Nah, kaku kan? Nah, karena apa? FPS-nya rendah. Di dalam 1 detik
dia akan menampilkan animasi sebanyak 4 frame. Ya. Berarti kalau kita punya 25 frame, ya, kalau kita punya 25 frame animasi di sini, berapa detik ini? Kalau FPS-nya 4, berarti 25 dibagi 4, ketemunya 6, lebih sedikit. 6 detik. Jadi waktu yang diperlukan dari frame 1 sampai 25 ini adalah 6 detik. Ya. Lama banget, iya. Karena frame rate-nya 4 fps. Ya, saya tekan 2, 3, 4. Nah, 4 detik. Ya. 4 detik. Karena 1 detiknya bisa dicapai oleh 4 fps. Ya, berarti tinggal dibagi aja, 25 dibagi 4 jadi 6, ya, wait 6 detik ya. Oke. Nanti sambil jalan ya lama-lama paham sendiri ya tentang fps ya, gak apa-apa. Nah, jadi pemahamannya seperti itu. Semakin tinggi fps juga semakin halus. Jadi contohnya misalnya di sini saya buat fps-nya menjadi 60 atau 50 aja. Kemudian saya tekan enter. Nah, ini sangat halus. Ya, sangat halus. Nah, seperti ini. Cuman ya jadinya cepat. Ya, karena apa? Di dalam 1 detik dia jalan 50 fps. Ya, berarti ini membutuhkan setengah detik saja. Ya, untuk sampai di frame 25. Oke, contoh lain pemanfaatan FPS di sini adalah untuk membuat animasi frame by frame. Contohnya saya buat new, ya. Saya buat new. Di sini FPS-nya saya rubah ke 4 saja, enter. Karena kalau kita membuat animasi frame by frame 24 FPS, cepat tangannya ya, gue ya. Ya, keriting 3D nih. Oke, misalnya kita ingin membuat, ini perhatikan ini ada layer 1 di timeline ya. Di timeline ada layer 1, di sini saya rubah nama dengan cara double klik. Di nama layernya kita kasih nama bunga. Bukan bunga desa ya, bunga dalam artian yang harfiah. Tanaman ya maksudnya. Kemudian saya zoom. Kita menggunakan brush misalnya, ada toolnya di sebelah kanan brush, kemudian kita kasih warna hijau. Nah, kita kasih warna hijau. Pastikan ini time slider ada di frame 1 ya. Kita buat batangnya yang kecil dulu, kemudian kita buat lagi insert keyframe ya. Insert keyframe untuk membuat frame yang kedua ya. Kita tambahkan tingginya. Saya pakai shortcut aja untuk insert keyframe yaitu F6, otomatis langsung membuat keyframe ya. F6 lagi, F6 lagi, F6. Saya klik tambahkan, F6 tambahkan lagi, F6 kasih cabang, F6 kasih cabang lagi, F6 lagi, F6 lagi, F6 lagi. Oke. Di sini kita akan membuat bunga ya, bunga dengan warna merah misalnya. Oke, kita kasih warna merah. Kita F6 lagi, saya tekan F6 untuk membuat keyframe ya. Kemudian saya buat titik kecil warna merah ya. F6 lagi, kita buat 1 kelopak ya. Kita F6 lagi, kita buat kelopak yang kedua. F6 lagi, kelopak yang ketiga. F6 lagi dan kelopak yang keempat. Oke. Jadi sekarang kita punya sekitar 17 frame ya. 17 frame untuk membuat bunga sederhana. Jadi nanti ketika kita play ya, kita animasikan atau misalnya ini slidernya kita geser aja. Sekarang udah kelihatan. Ya, jadi ketika saya enter ya, tahu ya maksudnya? Paham? Iya.
Oke. Lalu yang lainnya gimana? Paham, Pak. Oke. Iya. Iya. Jadi untuk sementara FVS wis gak usah dipikir dulu, ya. Pemahaman FVS nggak usah dipikir dulu. Nanti kalau ketemu saya saja saya jelaskan. Ya. Kalau kita online 2 jam ora sampai bahas FVS ya. Oke. Jadi yang perlu kita lakukan untuk membuat animasi frame by frame ya, yang perlu diperhatikan di mana kita menaruh ini merah-merah ini adalah time slidernya. Ya. Jadi pastikan di awal dulu sebelum ada apa-apa. Ya. Kemudian saya contohkan tadi menggunakan brush, kita pakai brush warna hijau, kemudian kita F6 atau klik kanan insert keyframe. Ya. Klik kanannya ada di dalam frame-nya ini. Kalau di luar itu nggak muncul ya. Kemudian frame ketiga, 4 dan seterusnya. Setiap kita membuat keyframe, kita tambahkan objek ya. Kita tambahkan perbedaan bentuk ya, pertambahan dan seterusnya. Ini frame by frame-nya ya. Jadi kalau kita enter, kita jalankan keseluruhan animasi. Sebenarnya caranya adalah Ctrl dan Enter. Nah, maka jadinya seperti ini. Dan animasi ini akan terus berulang, ya. Akan terus berulang. Ya. Nanti kedepannya kita tambahkan script untuk mengkontrol animasi. Ya. Nah, jadi ini kecepatannya adalah 4 fps. Ya. Jadi kalau di sini ada 16 frame, berarti ada 4 detik. Mulai dari akar yang pertama sampai dengan muncul bunga itu sebanyak 4 detik ya. Oke, sampai di sini paham untuk membuat frame by frame? Iya, Pak. Oke. Iya, oke, sampai di sini mungkin silahkan kalau ada yang mau bertanya. Mungkin belum ada ya, karena belum coba juga. Siapa yang sebelumnya, Insya Allah tidak. Ya, siapa yang sebelumnya pernah mengoperasikan ini software yang sama? Adobe Flash mungkin atau Adobe Animate? Iza, Pak. Isa. Mana Isa? Iya. Oke. Belum ada pertanyaan? Aman Mas Vito? 1 tambah 1, Pak. 1 tambah 1, tergantung konteksnya apa Mas? Bisa 3, bisa 5. Kalau 10 gimana, Pak? Kalau 10 ternyata sepertinya sudah kena limitasi keluarga berencana Mas. Kebanyakan. Conteknya 10 kali, Pak. Ya. Oke, saya kira sampai di sini dulu ya. Materi kita akan kita lanjutkan nanti kalau sudah praktikum lebih enak ya kita bahasnya. Oke, terima kasih semuanya sudah bergabung. Saya akhiri sampai di sini. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.